Said Muhammad Alawi Al-Maliki tinggal di Mekah, tinggal di negeri yang mazhab resminya Wahabi. Maka beliau pun mencoba meneliti risalah-risalah Imam Wahabi itu bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ dia menemukan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab kirim surat kepada temannya. Dalam risalahnya itu sudah dicetak ya. Rasail Ibnu Abdul Wahab itu judul kumpulan kitabnya. Di situ dinukil risalah beliau kepada sahabatnya yang nuduh dia bahwa dia mengkafirkan orang baca dalail. Dia dituduh mengkafirkan baca Busairi. Dia dikafirkan karena baca, ya kalau kitab sekarang maksudnya Barzanji kira-kira begitu. Di zaman itu yang terkenal adalah Al-Busairi, Dalailul Khairat. Ya. Dia dituduh mengkafirkan Ibnu Arabi, dituduh membuat mazhab baru. Apa kata dia? Haza buhtanun azim. Ini kebohongan yang nyata. Siapa bilang Muhammad bin Wahab buat mazhab baru? Siapa bilang Muhammad bin Wahab mengkafirkan Sufi? Tidak ada. Jadi Said Muhammad dan kitabnya sampai sekarang ada, kitab Muhammad bin Wahab, menulis dia terbebas dari semua tuduhan mengkafirkan atau memurtadkan atau menganggap Sufi itu agama sendiri. Dia tolak itu. Berarti yang tepat itu, mereka kalau ngomong ente Syafi'iyah, nggak ikut Syafi'i, kita balikin. Yang benar ente ikut Muhammad Wahab atau ente beda dengan Muhammad Wahab. Jangan-jangan Wahabiyah ini juga beda dengan imamnya. Ya, tadi kan udah terbukti ya. Main tuduh-tuduh kita aja. Ternyata dia sendiri beda dengan imamnya. Muhammad bin Abdul Wahab itu belajar kepada seorang sufi yang ahli hadis. Saya sudah sebut juga itu. Namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Tapi mereka nggak percaya karena nggak baca kitab. Padahal Utsaimin menulis begitu. Bin Bas menulis begitu. Minat baca kurang, ya, atau daya baca kurang. Baca tapi. Kemudian juga di antara ya dakwah Syekh Abdul Wahab rahimahullah adalah membersihkan syariat dari bid'ah. Membersihkan syariat dari bid'ah. Ini yang membuat kemudian banyak orang-orang di zaman beliau tidak suka dengan doa beliau, karena beliau tidak hanya membahas masalah tauhid dan kesyirikan, tapi beliau juga membahas tentang bid'ah. Ini tidak boleh, tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena di antaranya beliau misalnya mengingkari tabarruk dengan tubuh-tubuh orang ya. Dan itu bukan berarti beliau pakai pendapat beliau sendiri ya. Bahkan beliau menukil dari kalangan dari para ulama ya, seperti dari Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat Al-I'tisam menyebutkan bahwasanya namanya tabarruk dengan orang-orang saleh itu tidak ada. Kenapa? Dalil qat'i yang jelas menunjukkan hal itu tidak ada. Kenapa? Karena benar para sahabat bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kalau Nabi buang ludah maka mereka berebut-rebutan. Namun ini tidak dipraktekkan kepada Abu Bakar, tidak dipraktekkan kepada Umar, tidak dipraktekkan kepada Utsman, tidak dipraktekkan kepada Ali, tidak dipraktekkan kepada Ibnu Abbas, tidak dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, tidak dipraktekkan oleh sahabat yang banyak. Jadi ini menunjukkan secara qat'i tegas bahwasanya bertabarruk dengan liur, ya, ludah, dahak itu hanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini logika yang sangat, dan beliau kemudian mengingkari praktek-praktek yang salah, ya. Apalagi bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan kuburan misalnya, ya beliau ingkari. Ini menjadikan banyak orang yang gerah ketika dakwah beliau semakin berkembang ya. Apalagi kuburan-kuburan yang tinggi kemudian diratakan ya. Sementara kuburan-kuburan tersebut tempat orang untuk datang, tempat orang minta-minta, kemudian beliau ratakan, jadi masalah ya. Kemudian di antara dakwah beliau juga adalah yaitu beliau ya memerangi taklid. Taklid secara maksudnya taklid total ya. Kita tahu bahwasanya dalam agama terkadang seorang boleh taklid jika dia tidak mampu untuk mengetahui, tentu boleh ya. Misalnya orang-orang awam, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Syekh Abdul Wahab bukan itu yang dilarang. Maksudnya taklid bahwasanya kita harus ya, kalau ada ulama begini kita harus ikut, tidak boleh kita keluar dari ulama seperti ini. Ini yang beliau ingkari ya. Harus kembali kepada Al-Qur'an Sunnah dengan tetap menghormati perkataan para ulama
Jadi harus kembali kepada dalil. Dengan tetap menghormati mazhab yang ada, ya. Oleh karenanya beliau bukan berarti anti mazhab, nanti kita sebutkan di antara tuduhan beliau anti mazhab, ya. Buktinya beliau bermazhab Hambali. Buktinya beliau menulis buku tentang fikih Hambali, ya. Ya, beliau menulis buku tentang fikih Hambali, ya. Tetapi beliau memerangi taklid secara total. Jadi jangan semuanya harus taklid. Tidak. Kalau ada pendapat yang lebih kuat maka diikuti, ya. Pendapat yang lebih kuat harus diikuti. Contoh dulu di Arab Saudi. Di Arab Saudi ada 4 kubah, ya. Ada kubahnya mazhab Syafi'i atau tempat salat, mihrabnya mazhab Syafi'i, mihrabnya mazhab Hambali, mihrabnya mazhab Hanafi, mihrabnya mazhab Maliki. Kita bayangkan kalau sampai sekarang masih ada orang mau salat kemudian masing-masing ke mihrabnya, gimana kalau sampai sekarang seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya kerajaan Arab Saudi semua itu dihilangkan, kemudian mihrab cuma satu, lebih mempersatukan kaum muslimin. Tetapi bukan berarti Arab Saudi anti mazhab, mereka bermazhab Hambali. Fikih mereka mazhab Hambali, ya. Kemudian juga bukankah kita ketika belajar di Madinah kita belajar tentang perbandingan mazhab dari buku Bidayatul Mujtahid tentang 4 mazhab, ya. Jadi yang diperangi adalah taklid, bukan mazhab. Mazhab itu ulama-ulama yang berjasa, ya, tetapi bukan berarti kalau saya sudah mazhab ini saya tidak boleh keluar dari mazhab ini sama sekali. Itu yang diperangi oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah yang besar kepada beliau, ya. Oleh karena dikisahkan dari Mansur Al-Buhuti yang seorang ulama Hambali yang memiliki kitab Raudhul Murbi', kemudian Syarah Zadul Mustaqni, kemudian juga buku Syarah Muntahal Iradat, ya. Kasyaful Qina juga beliau punya buku tersebut. Pernah beliau ditanya tentang suatu masalah fikih, kemudian beliau jawab, seorang ulama Hambali. Maka yang bertanya berkata, "Ya Syekh, tapi di buku yang Anda tulis, Anda jawabannya beda." Kata dia, "Lain. Buku saya tulis untuk belajar mazhab Hambali, adapun fatwa sesuai dengan saya yakini." Ya. Oleh karena fatwa yang diucapkan seorang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia fatwakan. Ya. Apa yang dia fatwakan, ya. Jadi bisa jadi dia menulis buku tentang mazhab Hambali tapi fatwanya bisa jadi berbeda dengan apa yang dia tulis, ya. Ini di antara dakwah, ciri-ciri dakwah beliau, ya. Dan ini prioritas, fokus kepada tauhid adalah prioritas utama, ya. Prioritas utama. Kemudian juga dalam dakwah beliau yang perlu kita perhatikan, beliau juga memperhatikan skala prioritas, ya. Ya, atau tahapan dalam dakwah. Ya. Contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang yang beliau dakwahin, contohnya misalnya tadi kisah, ya. Beliau berbulan-bulan menasihati orang-orang yang beribadah di kuburan. Beribadah di kuburan dan minta-minta di kuburan. Beliau hanya berkata, Allahu khairun min Zaid. Yang artinya Allah lebih baik daripada Zaid. Contoh lagi yang disebut oleh para ulama, kisah ketika beliau mendamaikan dua kabilah yang berseteru. Ketika itu sudah ada hukum, peraturan, barang siapa yang merokok, ketika itu mereka merokok dengan menggunakan pipa yang panjang, siapa yang ketahuan merokok, maka akan dihukum, ada hukumannya, entah dera, entah apa. Suatu saat ada dua kabilah yang berseteru dan berbahaya. Akhirnya dipanggil oleh Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala menasihati syekh kabilahnya itu, ketua-ketua kabilahnya nasihati. Akhirnya mereka damai. Akhirnya tiba waktu salat. Ketika tiba waktu salat, salah satunya salat dekat pimpinan kabilah tersebut, salat di samping atau dekat dengan Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ketika dia salat, mungkin dia ruku atau sujud, tiba-tiba rokoknya jatuh, kleng, rokoknya pipa tersebut jatuh. Dan kemudian dia segera ambil. Padahal hukumnya kalau ketahuan merokok akan didera atau diberi hukuman lah. Ada hukumannya yang telah disepakati oleh pemerintah tatkala itu. Akhirnya orang-orang datang kepada Syekh. Syekh,
Tadi orang itu gini gini gini. Kata saya tidak lihat sekarang. Ya, artinya sudah disembunyikan, saya tidak lihat sekarang. Tadi dia begini-begini. Saya bilang, enggak, saya enggak lihat dia sekarang lagi merokok. Akhirnya setelah itu baru saya jelaskan. Ya, sudahlah, kalau kita ini mereka baru damai, kemudian kita tangkap pimpinannya, kemudian kita hukum karena merokok, buyar lagi perdamaian tersebut. Artinya saya juga melihat skala prioritas. Dalam bernahi mungkar, beliau juga punya ilmu dalam skala prioritas dalam bernahi mungkar, tidak asal-asalan, melihat maslahat dan mudarat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Syekh dalam berdakwah ya mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Tapi ingat, masalah tauhid tetap nomor satu, tidak seperti sebagian orang. Sudahlah, kita enggak usah bahas tentang tauhid.